Dan waktu itu ada kendala juga, pas sampai situ diusir tuh sama polisi yang jaga. Mungkin si polisi mikir ini gue di situ mau jualan, wajar juga ya kan, namanya demo ya kan, bukan tempat jamal lah, bukan tempat jualan. Makanya gue jelasin tetap gak dibolehin, akhirnya diusir. Dan ternyata pas gue lagi di posisi itu, halo, gua Roro, gua owner dari Telur Gulung for Everybody. Ya, jadi Telur Gulung for Everybody ini, jadi gua bikin ini dikarenakan gua tuh dulunya suka jajan, suka parah sama telur gulung ngemil. Jadi gua pikir-pikir daripada gua jajan terus, kenapa gak gua bikin sendiri dan gua jual ini gitu, buat jadi pendapatan gua juga. Berarti ngelihat bisnis atau peluang usaha situ ya? Ya, gua lebih ngeliat ke situnya juga. Dan gua juga kayak udah resah. Sorry ya, bukan maksudnya gua ngerendahin tukang yang lainnya. Gua udah resah karena udah lihat beberapa tukang telur gulung ini rata-rata ya gak jauh dari itu semua, sama semua gitu, gak ada yang bedanya. Jadi gue bikin Telur Gulung for Everybody ini dengan tujuan biar beda lah dari yang lainnya gitu. Ya soalnya emang telur gulung ini kan ibaratnya dia makanan untuk semua kalangan, ya kan? Semua kalangan, siapapun bisa, entah itu menengah ke atas, ke bawah, kayak gitu ya kan, dengan harga yang murah. Jadi gue bikinlah Telur Gulung for Everybody kayak gitu. Dan mungkin gue juga ngelihat dari apa? Dan emang beli mata orang kemain kacamata deh ya. Oh, tenang naon, lanjut man. Lanjut, iya. Bisa dikat-kat dia. Aman. Kemasan ibu ya, kemasan. Yo. Hah? Dari kemasan. Nah, Kela, tadi kan jadi dilanjutkan, kunaon karena Telur Gulung for Everybody. ya itu tadi. Oh guys. Dikarenakan ya ini tanaman. Ya dikarenakan makanan ini tuh kan telur gulung ini universal, siapa aja bisa gitu, semua kalangan. Jadi gue bikinlah Telur Gulung for Everybody karena gue udah sering ngeliat di mana-mana tuh cuman telur gulung berkah, telur gulung apa kayak gitu. Emang itu semuanya artinya bagus, gue cuman emang tujuan gue tuh emang biar beda lah, biar ada nilai nyentriknya dari telur gulung yang gue bikin ini dan atau telur gulung yang gue jual ini kayak gitu. Awal mulanya itu pertama dulu ya gitu, pertama gue karena suka banget sama telur gulung dari dulu. Dan gue tuh kalau misalkan sehari itu ya bisa lah, setiap hari tuh pasti ada aja tuh jajan telur gulung. Nah, kenapa gue sampai kepikiran buat dibikin bisnis itu dulu, gue karena keadaan gue dulu sebelumnya kerja di saudara gitu ya kan, dan berhentilah di situ. Otomatis kan kebutuhan hidup kan ada terus, gue di situ muter otak. Dan gue di situ udah janji sama diri gue sendiri, gue gak bakal pernah mau kerja lagi, entah itu mau di perusahaan besar atau perusahaan kecil. Pokoknya gue pengen bener-bener punya usaha sendiri, pengen kerja buat diri gue sendiri gitu. Gue pengen kerja buat ngebangun aset gue sendiri, walaupun itu bener-bener dari nol, dan gue bakal nikmatin itu. Jadi gue terpikirlah buat bikin telur gulung ini kayak gitu. Dan sebelumnya juga gue udah lihat-lihat dulu nih telur gulung tuh usahanya kayak gimana. Gue cari tahu dulu kayak gimana, entah gue cari tahu langsung turun ke jalan, datengin abang-abang tukang telur gulung lainnya, atau gue lihat-lihat di YouTube. Dan ternyata potensi nih gitu ya kan. Emang potensinya tuh gak bakal langsung dari 0 sampai langsung 100, enggak, cuman untuk jangka panjangnya oke lah, gak bikin gue kaya tapi bisa bikin gue hidup kayak gitu. Dan akhirnya gue coba. Awalnya gue juga kayak ragu gitu. Ragunya kenapa? Soalnya dari dukungan nyokap tuh kurang. Soalnya nyokap, ya kita juga gak nyalahin juga sih, mungkin kan nyokap pengennya tuh yang terbaik buat anaknya kan. Apalagi nyokap sampai bilang kayak sia-sia gitu gue sekolahin lu 12 tahun dan akhirnya ujung-ujungnya dagang. Cuman gue udah, gue biarin aja, gue masukin hati gitu, udah biarin aja. Yang penting gue buktiin aja gitu, dengan gue bikin usaha telur gulung ini ya gue bisa survive gitu, gue bisa hidup gitu, gue bisa menuhin kebutuhan gue gitu tanpa harus ada minta-minta ke orang lain segala macam.
Nah awalnya ya udah gue jalanin, dan setelah tahu hasilnya tuh di situ ya nyokap akhirnya support dengan sendirinya gitu. Emang biasanya sih kalau orang tua kayak Udah gitu teh hasil dulu ya. Iya, dia kayak takut dulu lah. Dan ternyata udah tahu hasilnya dan itu lumayan, ya udah akhirnya ngedukung sendiri gitu. Yang awalnya gua tuh dari pertama tuh kayak kalau misalkan mau prepare mau jualan, nyokap tuh kayak gak ngedukung, cuman kesini malah nyokap yang balik ribet. Misalkan tidur udah siang dikit dibangunin gitu ya kan, mau jualan nggak jadi dia ribet gitu. Jadi balik support lah, kayak gitu intinya. Gua jualan telur gulung itu pertama 2019 akhir. Waktu Covid masih nyerang di Cina tuh, belum masuk ke Indonesia. Dan waktu itu gue jualan telur gulung itu pertama kali di rumah temen gue. Di situ kebetulan temen juga support lah. Alhamdulillahnya punya lingkungan yang anak-anaknya pada support ya. Nah gue di rumahnya pertama jualan. Kenapa gue jualan dulu coba-coba di rumahnya? Soalnya waktu itu gue belum bisa ngegulungnya. Ini jadi problem. Rata-rata kita ngeliat tukang telur gulung ngegulung tuh enak. Gampang ya. Gampang. Pas kita coba ternyata Hese anjing. Hese, parah, sumpah. Nah makanya itu kan gue lebih ke koreksi diri. Gue gak mungkin nih ngejual telur gulung dengan bentuk gulungannya tuh gak kayak telur gulung lainnya gitu. Gak ideal lah, gak perfect. Makanya gue coba dulu jualan di rumah yang target pasarnya bocil. Nah kenapa gue target pasarnya bocil? Bukan maksud gue ngerendahin bocil ya. Kan kalau bocil-bocil itu ya udah kita mau kasih gulungannya bagus atau yang ke gulung ujungnya doang segala macam dia pas ya udah gak masalah kayak gitu ya kan. Jadi itu sambil belajar juga sambil ngepatenin tuh. Nah selang 1 bulan 2 bulan lah gue jualan di temen gue tuh, alhamdulillah juga emang adalah profit lah gitu. Cuman gue juga kan emang rencananya tuh emang pengen keluar gitu, dan kebenaran gue dulu tuh punya motor tuh motor tua lah, gak tua-tua banget lah, motor Astrea kayak gitu. Dan gue pikir kenapa gak dicoba aja nih pakai motor ini ya kan. Terus soalnya gue lihat-lihat belum ada, mungkin ada tapi gue belum pernah lihat gitu. Belum tahu ya. Nah gue bikin pakai motor itu dengan tujuan ya biar nyentrik lah, ada beneran emang suka otomotif juga, cuman di motor-motor tua. Ya udahlah gue coba. Pas hari pertama gue jualan itu alhamdulillah rame parah itu, bener-bener ramenya bukan rame yang beli ya, rame antusias dari anak-anak gitu ya kan. Gue bikin story di Instagram, masih akun pribadi, belum akun Instagram telur gulung. Di situ alhamdulillah supportnya banyak, terus sampai di sampai di repost, terus di repost sama akun-akun lain juga, akun-akun masih akun motor lah kayak gitu, di repost segala macam. Dan akhirnya bener tuh di situ rame, sampai tuh yang nge-like-nya itu melebihi dari jumlah followers gue waktu itu. Nah rame di situ, setelah itu barulah orang-orang udah mulai pada tahu semuanya. Dan sampai sekarang aja telur gulung gue terus jalan. Dan nanti mah Lu mau ngejelasin apa lagi? Udah yang barusan udah berarti cukup. Ada. Oke. bingung soalnya. Nah itu tujuan gua kenapa gua tekunin ini ya, karena tadi gua karena resah. Gua makan telur gulung itu semuanya yang pernah gua makan itu rasanya ya gitu sama semua kayak gitu ya kan. Dan sebelum gua buka usaha ini juga, jualan telur gulung ini juga, gua emang udah survei itu, mulai dari tukang telur gulung yang dekat rumah gua sampai tukang telur gulung yang paling jauh tapi masih kota Bogor gitu kan. Udah gua cobain semua, ya udah rasanya emang semuanya sama kayak gitu. Mungkin kita juga kan mikirnya kan kalau telur kan semuanya emang rasanya sama, jadi kita ngakalinnya dari mana nih? Ya gua mainnya dari saus. Nah sausnya ini gua sausnya beli merek itulah. Cuman sama gua di rumah gua bongkar lagi sausnya, Aduh. gua racik lagi. Dan kebetulan gua juga dulu pernah kerja di kitchen juga, jadi sedikit banyaknya gua tau lah gimana caranya kayak ngeracik saus atau kayak bikin saus gitu. Cuman ya kalau saus gue ini gue beli saus, bukan saus yang biasa-biasa yang suka lu lihat gitu kan. Ini sausnya emang bener bagus lah sausnya kayak gitu. Gak perlu gue racik juga sebenarnya, dia itu udah enak. Cuman ya gue racik lagi aja biar beda. Jadi biar si saus ini tuh
kalau orang nebak tuh pasti gak bakal ketebak sausnya ini saus ini bukan ya karena sausnya udah gua racik lagi kayak gitu. Mungkin itu yang paling utama buat gua tuh gua bener-bener dari saus, gua mainnya dari saus. Jadi ciri khas ya. Jadi ciri khas kayak gitu. Dan alhamdulillah setelah gua mempertahanin itu walaupun biayanya tuh jadi sedikit nambah tapi gak banyak-banyak banget sih nambahnya, masih ketutup lah sama keuntungannya. Alhamdulillah sampai sekarang gitu orang-orang tuh pernah sampai kayak bilang telur gulung gua tuh enak gitu. Mungkin yang lain juga enak lah. Atau mungkin dia juga belum pernah ketemu sama telur gulung lebih enak sama gua. Jadi dia bilangnya gua enak. Dan sampai sekarang alhamdulillah si telur gulung for everybody ini masih bisa bertahan sampai sekarang walaupun ada naik turunnya terus ya wajar namanya juga usaha kayak gitu. Sering sih, cuman ya trouble basic sih, apalagi waktu pas perintis pertama tuh kan gua jualannya pakai motor. Ya kan pakai motor terus si gerobak tuh gue bikin permanen, jadi kadang-kadang habis bensin di jalan, nah itu pusing parah itu habis bensin di jalan kayak gitu. Terus kayak misalkan lagi pas rame-ramenya kayak gas habis atau telur habis, itu mungkin kesalahan dari guanya sih, prepare-nya gak terlalu maksimal. Cuman ya udah gua nikmatin aja. Cuman dengan kayak gitu jadi seru, jadi kayak belajar lah. Mungkin nanti nextnya nih kalau misalkan gua amin telur gulung lebih besar lagi, jadi hal-hal yang kayak gitu tuh gua perbaiki di sekarang gitu. Oke, pengalaman paling berkesan. Pengalaman Jualan. paling Apa berkesan, nih? Paling bener anjing banget nih. bener-bener anjing banget itu terserah sih lo mau bilang lebay apa enggak, cuman ini emang bener-bener gue bikin terharu karena ini pertama kali gitu gue viral. Dulu waktu zaman demo apa gitu gak lupa bukan Omnibus Law apa RUU? Permusikan. Bukan, Omnibus Law. Omnibus Law waktu itu. Omnibus Law waktu itu gue demo, gue kan pengen ikut aksi, cuman kan kayak bukan porsinya gue. Itu menurut gue, tapi gak tau menurut orang lain. Dan gue di situ ikut serta buat ikut aksi dengan cara bagi-bagiin telur gulung buat yang turun aksi, buat teman-teman mahasiswa lain gitu. Dan waktu itu ada kendala juga, pas sampai situ diusir tuh sama polisi yang jaga. Mungkin si polisi mikir ini gue di situ mau jualan, wajar juga ya kan, namanya demo ya kan, bukan tempat jamal lah, bukan tempat jualan. Makanya gue jelasin tetap gak dibolehin, akhirnya diusir. Dan ternyata pas gue lagi di posisi itu ada yang ngefoto, ada yang ngefoto atau gimana lah, terus sama dia di-up ke Twitter. Nah setelah di-up ke Twitter itu langsung tuh rame, ada nama Twitternya lupa, Bogor apa gitu. Langsung rame di Twitter sampai ya alhamdulillah gue yang tadinya gak punya Twitter dan tetap gak punya Twitter juga. Jadi gue lihat Twitter teman gitu, coba mana lihat gue bener gak? Ya lempo. Pas lihat oh iya bener, dan di situ kayak langsung terharunya. Ya terserah sih mau lebay apa enggak, cuman karena ini pertama kali ya banyak orang yang support, yang kayak ngedoain kayak gitu ya kan. Dan di situ sampai tuh dari Radar Bogor juga ngelirik. Ngeliput. Dia langsung ngelirik. Setelah kejadian itu tuh dia langsung nge-DM, ngabarin pengen ngobrol, pengen ketemu segala macam kayak gitu ya kan. Ya udah akhirnya gua ketemu waktu itu pas demo kedua. Cuman gua waktu itu ngebagiinnya tuh nggak pas lagi demonya. Sebelumnya. Nunggu demonya selesai dulu daripada nanti gua pas diusir lagi. Ya udah nunggu demonya selesai. Waktu itu di Jalan Ahmad Yani apa Pemuda gitu. Yang pemuda sih yang mau ke Gor. Oke. Nah, di situ janjian waktu itu ada anak-anak universitas yang di Jalan Baru tuh. Yang mereka tuh yang kebagiannya tuh. Sambil ketemu sama orang Radar Bogor juga. Ya udah di situ kita ngobrolin materi dan nanya-nanya kayak gimana lah kenapa lu sampai niat buat ngebagiin kayak gini. Kayak gitu. Ya udah gua jelasin segala macam, akhirnya janjian di situ. Itu kan baru ngomongin materi, terus janjian lagi buat liput. Nah, waktu itu gua mangkal di BNR, dia datang tuh di Radar Bogornya, datang ngeliput gua. Ya sempat di foto-foto juga. Langsung lah naik koran di situ. Gua dinaikin ke koran. Nah, di situ alhamdulillah telur gulung makin banyak terus, kayak mulai dari wedding, sunatan. Iya, wedding, sunatan. Terus kayak acara-acara apapun lah gitu. Gua alhamdulillah dipanggil gara-gara itu. Terus kayak mulai rada famous lah ya. Rame lah ya. Mulai rame gitu. Jadi lu juga bisa kalau gak percaya ketik aja di Google tuh
di pencariannya telur gulung radar Bogor di situ. Bisa cari pasti langsung keluar ke telur gulung gua. Nah, gara-gara itulah di situ sampai sekarang ibaratnya waktu dulu ya, waktu gua masih pakai motor, orang-orang yang jauh kayak misalkan, tapi masih Bogor sih, kayak dari Pomad, dari Cibinong, datang tuh ke BNR nge-DM dulu, "Bang, jualan gak?" gitu. Gua mau datang nih. Ya ibaratnya walaupun itu masih Bogor, cuman kan logikanya lu dari Cibinong ke BNR cuman buat makan telur gulung gua doang gitu, buat apa? Kan banyak juga di sana tukang telur gulung ya. Nah mungkin pas gua tanya juga, ya dia karena tahu dari situ, dari gara kejadian itu gitu. Pokoknya semenjak kejadian gua rame di Twitter tuh, ramenya versi gua ya, ramenya versi gua tuh di Twitter tuh, di situ alhamdulillah lah pemasukan ya ibaratnya menambah, meningkat, mulai kayak dari wedding sering dipanggil kayak gitu ya kan, entah itu acara ulang tahun, sunatan segala macam, terus orang-orang jauh juga jadi udah pada tahu semua telur gulung for everybody. Terus kebetulan gue juga kadang teman-teman juga suka support gitu, saling support lah, misalkan teman-teman bikin acara apapun lah, kadang gue juga suka diajakin, mungkin disitu jadi mereka tuh support gue dengan bentuk supaya memperkenalkan telur gulung for everybody itu lebih luas lagi kayak gitu. Itu sih yang bikin bener-bener terkesan parah mah. Ada. Pertama itu emang pertama kali itu gue cuma jualan telur gulung doang. Telur gulung tok aja, telur gulung gitu aja. Dan waktu itu gue ngalamin kayak mulai sepi kayak gitu ya kan. Ya udah gue mikir otak tuh gimana caranya nih, apalagi kan kalau makanan ini kan orang-orang bosenan gitu ya kan, walaupun itu makanan itu enak, kalau udah waktunya bosan ya bosan. Nah disitu gue mikir otak gimana caranya biar omset naik lagi. Ya udah gue akalin dengan tambah menu, kayak misalkan gue menunya sekarang tuh ada telur gulung. Bisa ditunjukin mas? Ini sambil ditunjukin. Ya, Nggak apa-apa. Ini ada tulisannya. Ini kayak gini. Ini kayak ada telur gulung nih, ini telur gulung. Terus ini nugget ya. Itu nugget. Terus sama ada ini namanya telur congkel dia. Jadi telur congkel itu kayak lu pasti pernah tahu deh. Telur-telur zaman dulu gitu. Yang bulat-bulat kayak gini. Oh iya. Yang kayak gini. Cuman gua kemasnya dengan cara gua lah. Entah gua tambah-tambahin lagi menu-menu apa kayak pendukung-pendukung lainnya lah. Jadi bukan telur aja kayak gitu. Banyak variannya berarti. Ya banyak variannya, bukan cuma telur gulung doang. Dan alhamdulillah setelah gua tambah menu ini Makin naik lah. ya makin naik terus sampai sekarang gitu. Dan malah si telur gulungnya ini malah ketutup nih sama si telur cangkil. Gue namanya telur cangkil, telur yang bulat-bulat, telur cangkil sebenarnya telur congkel. Cuma berhubung gua sarapan pakai sari roti jadi rada bahasa Inggris dikit lagi. Telur cangkil milik rakyat. telur cangkil yang bulat-bulat jadi ketutup tuh. Jadi selama jualan tuh yang selalu habis duluan tuh sekarang malah si telur cangkilnya ini yang sering habis duluan jadi best seller. Si telur gulung ini ketutup, tapi tetap gimana pun itu gua tetap ke brandingnya tetap telur gulung for everybody gitu. Dan gua pakai nama telur gulung ini juga dengan logonya tuh gua emang apa ya, kayak ada izinnya lah. Dan kalau misalkan ada yang nanya kok itu logonya mirip Apa brand gitu, ini kayak misalkan. gitu ya kan, ya emang gua sengaja mirip dan karena emang gua suka gitu. Tapi ini mah resmi brand lu sendiri ya? Kalau namanya telur gulung for everybody ini ya emang resmi, cuman dari logonya gue disitu ngikutin dari logo brand lain. Dan itu gue juga izin, cuman izinnya secara digital lah. Gue izin nge-DM dari si brand Orangnya. ini, terus sama yang punya desainnya gue izin dan mereka ngizinin kayak gitu. Jadi pakai aja sok. pakai aja, yang penting gak dikomersilkan gitu, gak diperjualbelikan lah desainnya. Dan gue juga ini bikin baju ini juga ya emang buat gue Pakaian pribadi ya? pakaian pribadi, gak gue jual beliin. Dan siapa juga tuh bro mau beli baju telur gulung siapa. Gak ada sih, mungkin dia gak ada promosi. Gue cuma punya Instagram doang. Mungkin ini kali pertama kali ya gue masuk YouTube nih. Oh gitu. Karena mungkin support dari teman juga lah bisa masuk podcast ini gitu. Cuman kalau gue biasanya kenapa telur gulung gue orang-orang pada tahu cara komunikasi gue sama si Klien. pembeli ini. Jadi gue bukan cuman kayak sebatas ya udah bang makasih ya, gak kayak gitu. Kayak
sambil ngobrol-ngobrol. Cuman gue tetap bukan so asik ya, gue sambil lihat orangnya juga. Kalau misal orangnya bisa diajak ngobrol ya udah gue ngobrol. Kalau misal orangnya emang Lagi sibuk. lagi apa sih Buru-buru lah. bahasa cicingnya si Adit nih introvert. Anjing gitu. Orang introvert tuh gak gua ituin, ya udah biasa aja gitu. Dan kebenaran kan gue juga emang dari dulu pasar gua tuh di BNR tuh emang ada karyawan lah. Ada karyawan banyak banget dan rata-rata mereka tuh dari urban semua. Jadi masuklah sama gua gitu. Gua sering ngobrol. Jadi komunikasi lah. Yang gua jago tuh komunikasi. Jadi kayak gue emang bener-bener pengen beda gitu dari tukang-tukang dagang lainnya gitu ya kan. Mereka bagus emang, cuman gue pengen lebih bagus. Tapi sekarang belum bagus ya, masih terus pengen Proses coba lah ya. lebih bagus, proses gitu. Dengan cara gue kasih komunikasi yang bagus. Kayak anggap mereka tuh temen lah, bukan konsumen gitu. Jadi gimana caranya si konsumen itu beli ke gue tuh nyaman gitu. Ibaratnya walaupun dia gak punya uang, saking udah nyamannya sama gue nih, ya udah tinggal datang pengen telur gulung, bayarnya kapan aja bebas. Wah, Kayak gitu, serius. Wah, anjir. Itu untuk yang udah pada kenal-kenal gitu ya kan, apalagi untuk karyawan-karyawan yang tempat gua jualan tuh mereka pada gitu ya, mereka juga baik-baik, support parah, mereka juga support banget. Ya mungkin gua lebih ngejaganya di situ. Nah disitulah karena mungkin kata mereka gua ini orangnya enak, akhirnya mereka kayak ngasih tahu, dan kalau mau jajan telur gulung abang sini aja, kayak gitu ya kan. Mungkin pertama rasanya enak kata mereka, terus guanya juga mungkin enak juga ya kan, kata mereka juga bukan kata gua, kayak gitu. Udah makanya sampai sekarang sih alhamdulillah gua lebih ke kayak gitu sih. Jadi gak ada kayak promosi buat nyuruh orang ini dong enggak. Tapi akun pribadi ya punya akun pribadi, dan itu ya udah gak ada niat kayak buat pasang iklan dan lain-lain, gak ada. Cuman posting biasa aja, ngikutin zaman lah ya, kayak gitu. Enak. Lu bisa coba. Gue berani jamin. Ini bukan sombong ya, karena udah banyak yang bilang enak parah sumpah. Gue aja terus terang, kan kadang-kadang ada orang jualan makanan ini, dia tuh sampai bosan makanan ini ya kan, karena dia bikinnya tahu, seluk-beluknya tahu lah gitu ya, nyicipin tiap hari. Kalau gue ya emang karena menurut gue enak, ya gue gak ada bosen ya, gue makan terus. Kadang lagi prepare di rumah juga, gue makanin aja telur gulungnya. Kalau misalnya gak habis, gue bawa balik, gue makanin juga ya, emang karena enak. Dan semuanya juga kayak mulai dari kayak sosis, nugget, semua itu bukan apa namanya, sosis berkualitas lah. Bukan yang biasa-biasa lah. Emang gue kan emang ada motonya juga tuh di lu. Kalau misalnya gerobak gue yang sekarang tuh, sekarang gue jualan udah gak pakai motor lagi, pakai gerobak. Alhamdulillah ya kan, berkat doa teman-teman semua, doa ibu juga. Jadi sedikit meningkat lah. Dari awalnya keliling-keliling, sekarang udah pakai gerobak. Ya walaupun gerobak second ya kan, cuman alhamdulillah lah lebih bagus gitu. Dan lu kalau misalkan jajan ke tempat gue nih di Harmoni di BNR, lu pasti lihat tuh motonya, kita selalu menjaga kualitas karena kepuasanmu adalah kualitas. Jadi tegur kami jika kami tidak melakukan kalimat di atas dengan baik gitu. Jadi gue tuh bener-bener kualitas apapun itu, mulai dari minyak, gue gak mau tuh yang namanya pakai minyak itu Minyak kemarin. Nah, gak mau gue, pokoknya pakai minyak sekarang. Misalkan 2 kilo habis sekarang, ya udah. Nanti buang. Yang satunya gak dibuang, dikumpulin aja, bisa dijual lagi buat ada tuh buat bahan diesel, bahan bakar diesel kayak gitu. Kalau gak dibawa balik ke rumah, kadang nyokap jualan kepake tuh buat pakaian sendiri ya, sama nyokap suka kepake. Jadi gue gak pernah tuh yang ibaratnya misalkan gak habis banyak, gak pernah gue buat besokin gitu ya kan. Ya udah gue makan aja langsung di rumah kayak gitu. Gak pernah gue, walaupun ada kulkas, gak pernah gue besokin, soalnya ini makanan sensitif kayak gitu. Mungkin pelajaran gue waktu dulu gue kerja di resto juga kayak gitu. Jadi tahu ya. Ya jadi tahu kayak gitu. Jadi bener-bener kita tuh kualitas harus diutamain gitu ya kan. Gimana kita mau profitnya gede, sedangkan kita sama kualitas bodo amat. Kita jangan sepele, cuman telur gulung 1.000, gara-garanya 1.000-nya itu boy. Bayangin aja 10.000 jadi sekian tusuk. Cuman nggak kayak gitu. Jadi dia kualitas sih, untuk apapun itulah, usaha apapun kualitas semua harus benar-benar dijaga, gak boleh asal. Emang umum sih, kayak telur gulung 1.000, kayak sosis, nugget 2.000, ya karena kenapa harganya beda 2.000 ya lo jual tau sendiri. Kalau telur gulung kan isinya bihun, ini isinya sosis, nugget kayak gitu ya kan. Dan itu nuggetnya juga nugget full, bukan kayak
dipotong jadi 10 enggak. Oke. Kayak gitu. Terus kalau telur cangkil tuh yang bulat-bulat itu satu loyang tuh isinya 8, gedenya lumayan gede-gede lah. Itu harganya 5.000, ada bisa juga 10.000. Pokoknya kelipatannya tuh dari 5.000, 10.000, 15. Gak bisa beli 7.000, beli 8.000 gak bisa. Soalnya kita udah nyesuaiin sama si kualinya itu, udah ada ukuran segitu semua biar pas kayak gitu. Nah, lu kalau misalkan pengen beli gitu kan, pengen beli dan lu gak tahu tempatnya di mana, lu bisa lihat dulu di Instagram kita nih. Namanya tukang telur gulung underscore, telur bukan telur ya, telur. Tukang telur gulung underscore, di situ langsung, kalau enggak telur gulung for everybody juga langsung keluar kok. Dan alamatnya itu Harmony, Grand Harmony BNR. Patokannya tuh Ruko Soho di samping apartemen Bogorian di belakangnya. Kalau bisa lu pusing, lu tinggal tanya aja. Di pasar bersih kan ada Indomaret, tukang parkir udah pada tahu semua. Tanya aja tukang telur gulung Gondrong, telur gulung si Abang Gondrong, mereka udah pada tahu semua kayak gitu. Dan emang rada famous juga lah telur gulungnya, bukan guanya kayak gitu. Kalau udah lumayan lama juga gua sebelum Ruko Soho itu gua jualnya di pinggir jalan, udah bener-bener udah mulai lama dari 2010, dari 2019 mulai turun ke jalannya 2020 awal tuh. Dari 2020 lah anggapnya, dari 2020 sampai ke 2021 terus break, terus jualan lagi sekarang gitu. Oke. Oke, terakhir Mas, penutupan. Ada lagi yang ingin disampaikan? Untuk sampaikannya ada sih. Intinya Nggak apa-apa, omongin aja. Gini ya. Asik. Oh fuck man. Jangan buat semua ya. Gua ini keresahan, gak apa-apa curhat Nggak ya. apa-apa. Ini keresahan gua gitu. Banyak orang-orang yang nyepelein. Mungkin itu pandangan gua ya. Mungkin gue terlalu baperan ya kan, kayak usaha gua tuh cuman telur gulung doang kayak gini, kayak gitu ya kan, kayak mereka tuh nilainya tuh gak ada potensi. Terus padahal mereka belum ngejalanin gitu ya kan, belum ngejalanin. Sedangkan kayak mungkin lebih ke gengsi. Jadi ya. lebih ke gengsi. Jadi pesan gua tuh jangan gengsi, asli gak usah gengsi. Ini gua bukan so motivasi ya, ini yang udah gua alamin, Lu kalau misalkan usaha sekecil apapun itu, lu kerja keras buat usaha kecil lu itu, segala macem banting tulang segala macem, itu buat diri lu sendiri men, buat memperkaya diri lu sendiri gitu ya kan. Jadi lu jangan pernah nilai orang-orang yang jualan asongan, orang-orang yang jual baslok, jualan apa yang didorong, jangan nilai mereka tuh sepele. Pendapatan mereka bisa lebih gede daripada kita yang kerja gitu ya kan. Apalagi yang kerja di perusahaan-perusahaan besar, jangan sepele, asli parah. Lu bener-bener kayak harus ngehargain mereka lah gitu. Gua sering banget soalnya kayak dianggap sepele parah. Kayak contohnya kayak misalkan kenapa gua ngerasa dianggap sepele, gua dulu sering banget ketika gua lagi telur gulung, gua lagi vakum sebentar karena gua ada kerjaan lain, gua di situ sering banget bikin story nyari yang kerja telur gulung kayak gitu ya kan. Asli gak ada respon semua. Gak ada respon semua ya kan. Terus kalaupun ada respon, gua jelasin sistemnya kayak gini, akhirnya mereka nanti deh gua pikir-pikir dulu ya kan. Dan gak balik-balik lagi. Sebenarnya apa ya? Mas. Apa ya? Sebenarnya? Nah, jadi itu tuh kayak itulah sebenarnya yang bikin gua ngerasa gua tuh disepelein. Telur gulung itu bener-bener di kayak usaha gua ini yang gua rintis ini disepelein. Yang kenapa gua bisa nilai kalau mereka itu gengsi, karena gini, wajar juga sih ya kan. Mereka gengsi karena mungkin belum dicoba juga. Kalau gua kan emang dari dulu kan gua basicnya emang udah sama orang tua emang udah bener-bener diajarin buat dagang kayak dari SD lah. Bukan karena orang tua gua susah dulu. Emang orang tua gue ngebentuk mental gue tuh bukan buat jadi pekerja, jadi tukang dagang, pengusaha, wirausaha. Dari dulu, dari SD, SMP, terus SMA, lulus SMA, dan sampai sekarang gue emang bener-bener harus dagang gitu. Emang udah dididiknya, lu harus dagang, lu gak boleh kerja. Kalaupun kerja lu cuma cukup boleh 3 tahun. Setelah dari itu lu harus cabut, lu harus buka usaha lu sendiri kayak gitu ya kan. Dan benar, usaha itu gokil, enak parah, sumpah. Walaupun ya lu taunya gue jualan telur gulung segini sekian kan, cuman kayak gitu doang lah.
Tapi kan kelihatannya sampai sekarang alhamdulillah emang gue belum punya apa-apa, cuman alhamdulillah gue sampai sekarang masih hidup kayak gitu ya kan. Gue main keluar ibaratnya masih ada pegangan walaupun gak banyak, ya bisa bikin gue ngebantu lah. Jadi pesen gue tuh gini, jangan pernah sepelein apapun yang lu lihat, usaha apapun jangan. Dan lu semua yang gak kerja juga, coba lu bikin apapun itu usaha lu sendiri kayak gitu ya kan. Jadi lu jangan takut, jangan minder, jangan malu, enjoy aja, jalanin aja kayak gitu. Soalnya ibaratnya istilah teka harti, lu teka harti mun siang nganggur. Setuju. Asli. Mendingnya udah lu jualan, pendapatan segini nikmatin aja kayak gitu ya kan. Yang penting cukup aja dulu buat kebutuhan kita ya kan. Kita tuh harus bisa tanggung jawab sama diri sendiri kayak gitu. Jangan sepele lah intinya sama apalagi sama tukang dagang kecil, jangan sepele, hati-hati asli. Ada tukang cilok pendapatan untung sehari yang bisa sampai 1,5 juta. Itu bersih tukang cilok ya, hati-hati tuh. Jadi lu jangan bangga dengan pekerjaan lu sekarang kayak gini-gini, pakai seragam segala macam bagus. Emang kerja tuh bagus, gak hina bagus kok. Cuman intinya jangan sepele. Kadang banyak orang udah kerja bagus tapi sama pedagang-pedagang kecil mereka sepele padahal cuannya tuh lebih mantap itu daripada pendapatan lu sebulan. Oke. Aman ya berarti Mang ya. Sip. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oke, thank you. Kita jumpa lagi lain kesempatan. Yuk.